Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita diperbolehkan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah ibadah kita pada hari ini hanya boleh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini Tuhan kami beribadah kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, beribadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang memberikan kami Roh Kudus Tuhan. Beribadah kami hari ini Tuhan hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Berhenti menyembah
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau memperbolehkan kami kembali untuk berkumpul bersatu, beribadah pada hari ini. Kami tahu Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena hebatnya kami, itu semua karena kasih Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau mengampuni segala dosa kami, kesalahan kami Tuhan. Biarlah layak kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Mari Engkau antar mereka di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama memuji, beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa yang memimpin kami, yang memberikan Roh Kudus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus, ibadah kami, awal, pertengahan, hingga kami akhiri, biarlah Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau
memuja, hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian kami. Karena Engkau telah membuktikannya ya Tuhan, bahwa Engkau setia. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memiliki Tuhan, kami boleh memiliki sesembahan yang adil, yang penuh kasih sayang, yang senantiasa memelihara umatnya dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, puji-pujian kami pendek hari ini Tuhan. Kami mohon kiranya puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Untuk ini Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mohon Kau hadir ke tengah-tengah kami umat-Mu yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau hari ini, yang rindu ingin Engkau jamah hari ini, yang rindu ingin mendengar pesan-pesan-Mu hari ini. Untuk ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau mendampingi kami semuanya. Engkau melihat isi hati kami, pergumulan kehidupan kami, pikiran kami Tuhan. Bahwa kehidupan kami membutuhkan Tuhan. Yang kami sembah, yang kami puja, yang kami harapkan. Untuk ini Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon Engkau menguduskan dan melayakkan kami semuanya. Supaya kami mengerti Tuhan dengan benar. Supaya kehidupan kami berarti. Supaya kehidupan kami tidak sesat Tuhan. Kami tahu kami butuh Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi kami, Engkau menolong kami semuanya. Roh-Mu Tuhan akan memberi pada kami pencerahan, akan beri kami terang, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang sudah diwartakan dalam warta jemaat pada bulan Desember. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kemudian dari Wahyu 3 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai hari ini masih diberi kesempatan di bulan akhir di tahun 2021. 12 hari lagi kita sudah mengakhiri tahun ini, tahun 2021. Dari tahun 1920 sampai tahun 2021 ini kita menghadapi banyak kesesakan, banyak masalah, dan yang kita alami tidak hanya sendiri saja kita mengalaminya, tapi juga seluruh penduduk di muka bumi mengalami semuanya. Kalau kita diizinkan sampai hari ini hidup, ada sesuatu yang Tuhan tanamkan kepada kita. Ada yang belum beres, yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita menyelesaikannya sampai
selesai sampai sempurna. Kesempatan yang pendek ini kita belajar apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan diberi judul layak menerima pujian Allah. Layak menerima pujian Allah. Allah mencipta manusia bukan dengan tujuan sembarangan. Ada tujuan yang pasti yang Tuhan rencanakan kepada semua makhluknya, termasuk manusia. Manusia secara khusus dicipta Tuhan itu tidak dengan sembarangan, tetapi dengan rencana yang mulia. Rencananya apa? Rencananya manusia mengerjakan semua rencana Tuhan atasnya dengan benar. Ya. Tapi yang terjadi apa? Banyak orang tidak mengerjakannya dengan benar. Manusia memaksakan kehendak sendiri, manusia makin jauh dari kehendak Allah. Sehingga apa? Harusnya arah yang dituju adalah surga. Harusnya arah yang dituju adalah Allah Bapa yang di surga. Tapi manusia membelokkan arah kehidupannya ke tempat yang lain, di mana di situ bukan tujuannya. Di situ yang ada adalah penyimpangan, di situ yang ada adalah penderitaan kekal. Banyak orang arahnya ke sana. Tapi pada kesempatan hari ini kita diingatkan kehidupan yang dijalani orang benar, ya. Firman Tuhan yang kita baca tadi bukan untuk semua orang. Ini hanyalah untuk orang-orang percaya, orang-orang benar, ya. Orang-orang benar, orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus. Orang yang sudah diselamatkan Kristus itu hidupnya digambarkan oleh Paulus seperti sedang mengikuti pertandingan di dalam gelanggang olahraga. Di sini ada dua olahraga yang ditunjukkan oleh Paulus, yaitu lari dan satu lagi bertinju. Ya. Semua olahraga tujuannya adalah untuk memperoleh juara. Orang mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kalau mereka salah perhitungan, ya, mereka tidak akan memperoleh juara. Jadi untuk supaya beroleh hadiah, supaya beroleh mahkota, supaya beroleh kejuaraan sebagai pemenang, mereka mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini orang Kristen digambarkan seperti itu kehidupannya. Setiap hari berlomba, setiap hari sedang menuju kepada tujuan memperoleh mahkota. Kalau atlet-atlet ini mahkotanya, hadiahnya atau upahnya itu adalah mungkin karangan bunga atau piala. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan hari ini, mahkota yang disediakan orang-orang percaya adalah mahkota abadi, mahkota yang tidak binasa, mahkota yang tidak bisa rusak. Mahkota itu akan dipakai sebagai tanda pengenal bahwa dalam kehidupannya di dunia benar-benar hidupnya dicurahkan untuk memperoleh kelayakan dari Allah. Ini yang kita kerjakan saat ini. Banyak orang tidak sadar bahwa kehidupan ini adalah bertarung. Banyak orang tidak sadar bahwa kehidupan ini setiap hari harus diarahkan kepada tujuan. Orang sekarang mungkin mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lain yang tidak penting, yang tidak kekal. Itu diurusinya melebihi hal-hal yang kekal. Dan ini apa? Membuang-buang waktu saja. Seorang pelari ketika dia mempersiapkan diri supaya larinya cepat, bisa bersaing dengan pelari-pelari yang lain, dia mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Ketika Paulus menulis surat ini, di Korintus setiap 2 tahun sekali diadakan pekan olahraga. Salah satunya adalah lari, ya, setiap 2 tahun sekali. Para pelari ini mempersiapkan dirinya di dalam aturan yang sangat ketat, berlatih dalam kurun waktu kira-kira 10 bulan. Mereka berlatih mempersiapkan diri. Betapa lamanya mereka mempersiapkan diri supaya ketika dia bertarung, berlari, mereka mencapai sasarannya. Sasarannya hanyalah untuk mendapatkan kalungan bunga.
Kalau di Indonesia mungkin bunga melati atau bunga yang lain. Tapi kalau orang-orang di masa itu ya di Korintus itu mereka bunga yang dikalungkan kepada juara ini mungkin bukan bunga, mungkin hanya anyaman daun-daunan kering atau bunga pinus atau rangkaian kayu tertentu yang dibuat rangkaian dan dikalungkan kepada pemenangnya. Dan itu merupakan suatu kelegaan, suatu kebanggaan yang luar biasa bila memperoleh juara itu. Karena statusnya sebagai juara. Betapa senangnya orang-orang yang telah memperoleh juara. Mereka melebihi segala sesuatu ketika mereka memperoleh juara tersebut. Jadi betapa gembiranya orang ketika memperoleh hadiah tersebut. Sedangkan kita bagaimana? Kita kehidupan kita itu setiap hari bertarung, setiap hari dihadapkan dengan lomba-lomba yang harus kita kerjakan dan tujuannya adalah untuk bisa mengakhirinya dengan benar. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan digambarkan sebagai atlet yang seperti ini. Mereka mempersiapkan diri dengan baik. Ketika mereka mau mengikuti lomba tersebut, mereka berlatih. Ya. Tentunya dalam latihan itu yang paling tepat adalah didampingi seorang mentor, seorang pelatih yang berpengalaman. Nah, di dalam latihan tersebut mereka ada disiplin yang ketat. Ada metode-metode atau cara-cara bagaimana meningkatkan stamina, bagaimana mereka meningkatkan kekuatannya, kebugarannya supaya tidak mudah lelah. Bagaimana menggunakan waktunya secara efektif, efisien sehingga tujuannya tercapai. Nah itu, kalau atlet yang sungguh-sungguh, ya, dia mungkin menambah porsi latihannya. Jadi atlet-atlet yang sungguh-sungguh biasanya berlatih sehari berapa jam. Tapi kalau yang ingin menjadi juara, mereka menambah sendiri porsinya. Sehingga keterampilan, keahlian itu dikuasainya. Dia akan berbeda dengan atlet-atlet yang lain. Sehingga dia sering memperoleh kejuaraan. Dia sering memperoleh hadiah sebagai pemenang. Nah, bagaimana dengan kita? Kehidupan kita juga sama. Semua orang percaya digambarkan seperti ini. Kehidupannya digambarkan sebagai sedang mengikuti pertandingan dalam gelanggang olahraga. Apakah dia bertinju, apakah dia berlari, atau yang lain. Sama seperti itu untuk merebut juara. Nah, kita perlu berlatih. Latihan sendiri mungkin tidak akan mendapatkan pengalaman. Latihan sendiri akan menguras banyak waktu. Perlu seorang mentor, perlu seorang pelatih yang mendampingi supaya dia ada pengalaman baru, ada pengetahuan baru, keterampilan baru sehingga dia sungguh-sungguh menggunakan kesempatannya dengan baik. Di dalam Matius pasal 11 ayat ke-29 saya akan bacakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar dari mentor yang tepat, dari pelatih yang tepat. Yaitu apa? Kristus sendiri. Kristus mengundang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ini karakternya pelatih orang-orang percaya. Mentor orang-orang percaya itu adalah yang pertama rendah hati, yang kedua lemah lembut. Artinya apa? Dia sabarnya luar biasa, membimbing kita. Mungkin banyak orang bebal, seperti saya termasuk orang yang bebal, berkali-kali diajari tapi enggak berubah-berubah. Tapi Tuhan itu rendah hati, sabar. Berkali-kali diajari enggak
nggak bisa juga, tapi Tuhan tuh sabar. Akhirnya bisa mengubah perilaku yang buruk dibuang. Sehingga kehidupannya menjadi terlatih. Kita perlu berlatih kepada pribadi yang benar, berguru pada pribadi yang benar. Tuhan mau merendahkan diri, mau menjadi guru, mengajari orang-orang percaya menjadi murid-muridnya. Itu satu keadaan yang luar biasa. Dia rendah hati, dia tidak hanya memerintah, ya, dia tidak hanya menyuruh, tapi juga dia mau mengajari, mau melatih, mau mendidik. Nah ini kalau kita dididik, dilatih oleh Tuhan, ini tentunya apa? Kita perlu apa? Kerelaan hati. Banyak orang ketika dididik Tuhan, dilatih Tuhan, tidak rela. Sehingga tidak mengubah hidupnya. Kehidupannya tidak mengalami pertumbuhan, tidak mendapatkan keahlian, tidak mendapatkan keterampilan. Dia masih berkutat dalam kehidupan lamanya. Sehingga ketika berlari, tidak lari-lari. Bebannya terlalu berat. Orang yang berbeban berat, tidak mungkin bisa lari cepat. Dia harus melepaskan bebannya. Orang yang percaya kepada Tuhan menaruh bebannya di bawah kaki Tuhan. Mempercayakan kepada Tuhan. Bukan berarti dia lepas tangan, bukan berarti dia tidak tanggung jawab, tapi Tuhan mengajari supaya apa? Kita itu belajar dari Tuhan ketika memikul kuk atau kayu pasangan pada tempat ini petani membajak sawah ya. Itu pakai biasanya sapi, ada dua. Satu sapi yang berpengalaman, satu yang tidak. Sapi yang tidak berpengalaman itu akan dituntun, dibimbing oleh sapi yang berpengalaman. Nah Tuhan kita itu berpengalaman. Kristus itu berpengalaman. Dia berpengalaman sebagai manusia. Dia mengerti benar segala kekurangan manusia. 30 tahun dia di Nazaret. Hidup sebagai masyarakat biasa. Dia pengalaman mengalami kesusahan, penderitaan, kekurangan, kekurangan dan berbagai macam. Dia melihat banyak orang. Dia pengalaman jadi manusia. Bahkan ketika dia praktek langsung untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, dia pengalaman siapa orang-orang munafik yang di sekitarnya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka mengerti firman, tapi tidak melakukan dengan benar. Dia pengalaman melihat yang demikian. Jadi Kristus itu guru yang berpengalaman sebagai manusia. Ketika dia mengerjakan pekerjaan bagian yang terakhir, digambarkan sedang diarak dia. Dia menuju kepada Yerusalem, menaiki keledai. Semua orang menyambutnya. Ya. Dengan cara apa? Baju-baju itu ditaruh di jalan yang dilalui oleh keledai. Kemudian mereka membawa palem, daun palem untuk menyambutnya. Mereka bersorak-sorak, Hosana anak Daud. Ya. Mereka menyorak-nyorak. Tapi beberapa waktu yang dilaluinya, waktu kemudian orang-orang yang demikian kemudian tidak bersorak-sorak menyambutnya, justru berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka melontari Yesus dengan batu, mereka meludahi Yesus, mereka mencambuk, melukai, menghina. Kristus biasa mengalami hal itu. Benar. Jadi dalam pertandingan itu Kristus mengakhirinya dengan hebat. Dia sama sekali tidak mundur dari pertandingan itu. Bagian akhir dari yang dilakukannya adalah sudah selesai, sudah genap. Ya Bapakku, serahkan nyawaku. Selesai. Dia sampai kepada tujuan akhirnya. Dia ditinggikan Allah untuk memperoleh hadiahnya. Dia memiliki banyak mahkota kemenangan yang kita tidak tahu.
Karena dia pengalaman. Apakah selama ini kita belajar dari pribadi yang benar? Mungkin kita belajar dari orang atau tokoh yang kita teladani. Mungkin itu baik-baik saja, tapi Alkitab menulis guru yang benar, pelatih yang benar, mentor yang tepat adalah Kristus. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, aku rendah hati. Bagaimana Yesus bisa mengerjakan itu semua? Ketika dia mengerjakan itu semua yang digambarkan dengan pertandingan itu, dia mengosongkan dirinya. Motivasinya hanya satu, yaitu apa? Dia menyelesaikannya dengan benar. Sama seperti penulis surat ini, Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan. Pada Timotius dikatakan demikian, darahku sudah tercurah, tercecer, sudah ditumpahkan. Ini satu yang luar biasa. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu alangkah bahagianya ketika dia di hari terakhirnya, dia memperoleh kemenangan itu, mendapatkan kalungan bunga, mendapatkan mahkota abadi yang disediakan ketika sampai di surga. Itu suatu yang luar biasa. Saya percaya bahwa orang-orang benar itu dirancang Allah untuk apa? Untuk menunjukkan satu satu perbuatan, satu kesungguhan di dalam mengikut Tuhan. Berupa apa? Kesungguhannya. Berupa apa? Berupa segala sesuatu yang layak untuk diberikan kepada Tuhan sebagai buahnya. Apakah selama ini kita sudah menunjukkan yang baik, yang benar kepada Tuhan? Masih ada waktu, tahun ini masih 12 hari lagi. Apa hadiah yang kita berikan kepada Tuhan? Di bulan ini sudah dilaksanakan perayaan Natal di berbagai tempat. Mulai Desember ini sampai akhir Desember, bahkan Januari nanti masih ada perayaan-perayaan Natal. Apa hadiah Natal yang kita berikan kepada Tuhan? Kalau kita selama ini belajar kita salah, ya, kita menggunakan waktu tidak efisien. Waktu paling banyak kita gunakan untuk apa? Di masa sekarang ini kita tahu, ya, banyak kejadian-kejadian alam yang terjadi yang tidak kita duga sebelumnya. Tiba-tiba ada tanah longsor, tiba-tiba ada gempa berkekuatan hebat, ada gunung api meletus, dan ini sambung sinambung terus menerus. Apakah kita siap menghadapi itu semuanya? Kalau itu adalah hari terakhir, kita harus lari sampai finish, menunjukkan kita mengikutinya dengan benar. Segala yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan, gak akan ada gunanya. Karena apa? Karena itu sia-sia belaka, karena itu fana. Sama seperti kalungan bunga pada para juara lomba lari atau olahragawan di masa lalu, hanya kalungan bunga, dan itu memiliki kebanggaan yang luar biasa. Tapi itu fana, akan lenyap, hancur menjadi debu. Tapi bagi orang percaya, itu mahkotanya abadi. Ya. Kita diingatkan pada hari ini, apakah kita layak untuk menerima pujian dari Allah? Ya. Karena apa? Karena kelayakan itu sangat penting. Di dalam kehidupan itu yang terpenting layak. Layak itu direstui Tuhan. Layak itu diakui Tuhan sebagai anak-anaknya. Saya percaya ketika kita menaruhkan iman kita kepada Kristus, kita sudah dipulihkan kehidupan kita. Artinya dipulihkan tuh keadaan dulu yang membuat kerusakan-kerusakan itu sudah dipulihkan. Hanya maukah kita memperbaiki diri?
meninggalkan yang lama, yang membebani kehidupan kita, yang selama ini yang menghimpit kehidupan kita. Mungkin keluhan-keluhan kita, mungkin pikiran-pikiran kita, mungkin segala sesuatu yang menyebabkan kita stres, membuat kita tidak nyaman, itu harus kita buang. Konsentrasinya penuh kepada Tuhan. Kalau kita berkonsentrasi penuh kepada Tuhan, nah di situ kita akan memperoleh hadiah. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus ternyata di dalam kehidupannya tidak neko-neko, tidak memiliki motivasi yang lain. Mungkin ada orang-orang tertentu ingin masuk surga. Upahnya itu adalah surga. Hidup nyaman di dunia tapi ingin upahnya di surga. Ya. Tapi Paulus tidak. Dia itu ingin upahnya itu hanya berupa apa? Dia boleh memberitakan Injil. Ini satu satu ironi, satu keadaan yang aneh. Harusnya kalau orang kerja itu mendapatkan haknya. Pemberita Injil akan mendapatkan haknya. Ya. Tapi Paulus tidak. Paulus itu dia memberitakan Injil dengan segala kesulitan yang dihadapinya. Itu merupakan upahnya ternyata. Boleh memberitakan Injil itu ternyata upahnya Paulus. Nah, orang yang demikian apa? Kenapa dia harus susah-susah? Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus keluyuran dari berbagai tempat? Dari satu benua ke benua lain, dari negara satu ke negara yang lain. Harus keluar masuk penjara, harus disesah, harus mengalami kelaparan, harus mengalami demo besar-besaran, harus diarak, mengalami kesakitan. Ini ternyata upahnya. Kalau demikian apa yang mendasari Paulus? Dia ternyata memilih ini hadiahnya, memilih ini upahnya. Saya percaya bahwa pengenalan Paulus akan Kristus itu melebihi segala sesuatu. Sehingga apa? Sehingga mengambil keputusan kalau memberitakan Injil itu dia beroleh upah. Betapa luar biasanya. Dia sangat senang kalau orang itu dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Dia sangat bersukacita kalau ada orang yang sebelumnya menghujat Tuhan, melawan Tuhan, sekarang menjadi pengikut Tuhan, menjadi penyembah Tuhan. Itu satu keadaan yang luar biasa. Apa yang mendasari demikian? Tadi dia mengenal Tuhan. Seperti Kristus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Ini rupanya yang mendasari Paulus mau melakukan hal itu. Dia tidak mikirkan mahkota, dia tidak mikirkan upah. Tapi ini yang mendasari kasihnya kepada Tuhan. Itu melebihi semua. Ketika dia mengasihi Tuhan, saya percaya kalau manusia mengasihi Tuhan, Tuhan akan merespon. Dia akan menjadi kekasih Tuhan. Seorang kekasih itu apa? Rela memberikan apa yang menjadi kehendak kekasihnya. Kristus mengasihi kita semua. Dia memberikan semua yang diperlukan manusia. Tapi banyak orang tidak merespon, tidak melihat bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya untuk manusia. Manusia memilih yang lain yang menurut mata batin, mata jasmani lebih jelas, lebih nampak, yaitu dunia ini, kenikmatan dunia ini. Harusnya tidak demikian.
Harusnya dengan mata batinnya orang menilai Allah, menilai Kristus. Kristus sudah berikan semuanya loh ya. Hanya orang mau tinggal ngambil, hanya orang mau menanggapi atau tidak. Tidak bisa kasih itu hanya satu tangan, harus dua tangan. Saling bertepuk sehingga menimbulkan bunyi. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan benar, sama seperti Paulus, upahku itu hanya ini supaya aku boleh memberitakan Injil. Dia tidak ingin kedudukan apapun di surga. Dia memberitakan Injil itu apa? Itu satu apa? Satu kepercayaan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah mengasihi Paulus. Demikian juga kasih Tuhan kepada kita semua satu demi satu ini luar biasa. Luar biasa dalamnya. Luar biasa sungguhnya. Hanya apakah kita mau merespon kasih itu. Kalau kita di dalam kehidupan ini, Tuhan kita taruh di bawah kebutuhan utama kita, kita mungkin menempatkan Tuhan secara salah. Kita akan meminggirkan Tuhan. Dan itu apa? Hadiahnya adalah apa? Kekecewaan. Kita hanya ingin dilihat manusia, kita hanya ingin dihormati manusia. Tapi Paulus tidak. Paulus menegur dengan keras. Petrus pernah ditegur Paulus. Raja-raja pernah ditegur Paulus. Berani dia. Kenapa dia seberani itu? Karena dia mengasihi pribadi yang benar yang telah mengenalnya. Kita itu dikenal Tuhan. Tuhan itu kenal lahir batin, segala kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita, kemampuan kita, dia kenal semua. Apakah kita kenal Tuhan kita? Mungkin kita mengenal Tuhan hanya sepintas saja, hanya tahu, tapi belum kenal secara pribadinya. Tuhan itu mulia. Tuhan itu karakternya sangat baik. Mungkin bertentangan dengan apa yang kita selama ini dapatkan. Mungkin perlu persekutuan pribadi secara intim dengan Tuhan sehingga mengerti kehendaknya secara sungguh. Mungkin perlu tidak disadari bahwa dalam kehidupan ini suatu saat kita akan dipermalukan. Berdoa sungguh-sungguh, enggak dijawab. Berharap bertahun-tahun enggak didengar. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Tuhan mengatakan telah memberikan semua. Sudah selesai. Di dalam kekristenan lambang yang terbesar itu adalah salib, ya. Salib. Tuhan sudah merentangkan tangannya ketika disalib. Ini sudah diberikan semua. Dia memikul penderitaan kita. Tapi kenapa kita masih memikul penderitaan kita? Tidak mau menaruh di bawah kakinya. Kita terlalu banyak penderitaan. Kita itu hanya oleh Tuhan diminta untuk melakukan bagian kita. Bukan bagian Tuhan kita angkat, kita tidak sanggup. Orang-orang yang efektif dan efisien, yang berlatih dengan sungguh, menanggalkan bebannya, pikirannya dikosongkan, hanya diarahkan kepada tujuan. Nah, kalau di dalam kehidupan ini kita terbeban itu baik. Tapi beban itu untuk dikerjakan bersama Tuhan. Ketika membajak sawah, harus melibatkan Tuhan yang pengalaman. Di kehidupan yang kita jalani itu kita sedang membajak untuk mengemburkan tanah. Supaya tanah gembur bisa ditanami. Nah, kalau kita hanya membajak sendiri tidak kuat, tidak sanggup. Perlu belajar dari Tuhan. Sebab apa? Sebab musuh utama seorang atlet, ya, itu adalah dirinya sendiri. Apakah dia punya beban berat atau tidak?
Kalau terlalu banyak beban di pikirannya, dia konsentrasinya tidak pada tujuan. Dia mudah dikalahkan. Kalau seorang pembalap, kalau dia pikirannya tidak konsen sedikit, dia mungkin bisa mati. Ya. Bisa ditabrak oleh pembalap yang lain. Harus konsentrasi penuh. Salah sedikit bisa mati. Harus konsentrasi penuh. Seorang petinju ketika dia bertinju, tidak konsentrasi, ya, tidak kepada lawan yang harus dikalahkan, dia akan menjadi sasaran pemukulan oleh petinju. Dia bisa roboh dengan cepat. Demikian juga seorang pelari. Kalau di pikirannya tidak kepada tujuan, dia gagal. Dia akan didahului oleh pelari yang lain. Kehidupan kita itu musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu belajar dari Tuhan. Kristus ketika pagi-pagi benar, sebelum murid-muridnya terbangun, dia datang sendirian ke bukit untuk apa? Untuk bersekutu dengan Bapaknya, untuk konsultasi dengan Bapaknya, untuk menyembah Bapaknya. Mungkin kita tidak. Jangankan bersekutu, bangun pagi aja sulit. Tapi kita diajari oleh Tuhan, kalau cara efektif berlatih bersama Tuhan, cari Tuhan dulu. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh pendampingan, memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh motivasi yang baru, memperoleh energi yang baru. Kesegaran itu penting. Tanpa kesegaran dan kebugaran, stamina kita akan terkuras. Kita akan kalah menjalani hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Kita perlu belajar dari Kristus yang adalah pelatih kita, mentor kita, supaya apa? Akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan bersama Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah yang memilih kita untuk diselamatkan. Ya, jangan lupa bahwa kita itu kalau percaya pada Kristus sudah diselamatkan. Hanya kita mau merespon tidak? Mau menanggapi tidak? Kalau kita punya guru yang luar biasa, pelatih yang luar biasa, yang mengantarkan kita untuk memperoleh mahkota abadi. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia yang tahu jalan. Dia itu kebenaran, pada dia tidak ada yang salah. Semua yang dikatakannya benar. Hanya kita mau meresponnya dengan iman atau tidak. Kadang-kadang yang berbicara dengan kita itu adalah pikiran kita. Andalan kita itu pikiran kita kadang-kadang. Atau perasaan. Sehingga tidak nyambung. Kita perlu iman. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Dan itu harus kita miliki. Supaya apa? Mahkota yang dijanjikan itu tidak direbut orang lain atau pihak lain, tapi kita beroleh mahkota abadi yang disediakan Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini yang sudah Tuhan ingatkan kepada kami. Bahwa banyak kejadian di bumi ini sampai hari ini belum berakhir. Ada selalu penderitaan, ada berita-berita yang menakutkan. Bahkan kondisi masyarakat sekarang masih belum normal. Ada jarak yang harus mereka patuhi untuk tidak berdekatan. Mereka harus berjauhan. Bahkan orang tidak bisa melakukan aktivitas seperti dulu. Untuk ini Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mohon kekuatan dari Tuhan. Supaya kami belajar dari Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa bencana-bencana alam terus terjadi. Cuaca sering ekstrim, bahkan kejadian-kejadian yang setiap hari kami dengar adalah berita-berita yang menakutkan. Tuhan tolong kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang disebut umat-Mu, orang-orang yang Tuhan janjikan mahkota kehidupan, mahkota abadi. Untuk ini Tuhan kami mohon supaya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap
menyertai kami, dan penyertaan akan Tuhan itu terus kami pahami, terus kami sadari bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesanggupan kepada kami untuk mengerjakan bagian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan kesanggupan supaya menjalani kehidupan, boleh berlatih, belajar dari Tuhan sendiri, sehingga beroleh mahkota yang Engkau janjikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih pada Bapak Penatua Julianto yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami akan membacakan warta jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari untuk Minggu tanggal 19 Desember 2021. Pertama, nanti sore ada ibadah Natal pemuda pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bagi kaum muda diharapkan hadir di dalam ibadah tersebut. Yang kedua, untuk ibadah dan perayaan Natal Jemaat Gereja Isa Al-Masih pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk perayaan Natal
Jemaat Gereja Isa Al-Masih itu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 16, sekali lagi pukul 16 atau jam 4 sore dengan protokol kesehatan. Untuk hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, kebaktian diadakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 5 sore. Persembahan Natal dapat dimasukkan ke dalam kantung persembahan dan diberi kode Natal atau dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Adrianus Iwan. Untuk iuran kematian dapat dibayarkan kepada Bapak Yudi dan aksi 1000 dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan persembahan diakonia dapat dimasukkan ke dalam kantong berwarna biru. Hari ini persembahan akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Gebi. Pada yang bertugas, silakan untuk maju ke depan. Enggak ada. Bisa digantikan mungkin siapa? Tiffany, ya. Satu lagi, siapa? Ya, Bu Arthur, membantu. Baiklah, sebelum persembahan dijalankan, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan selama ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian Di badai topan dunia. Yesus gunung batu
berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, Kau telah melindungi kami pada kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kau telah mengajarkan kepada kami untuk kami boleh berlomba untuk melakukan kebaikan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kepada kami atas kebaikan-Mu, Kau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami beroleh kemenangan untuk memperoleh mahkota kehidupan kekal bersama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Julianto yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, para majelis dan diaken, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini, mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan sendirinya akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat di tempat ini yang belum berkesempatan untuk hadir pada setiap kebaktian. Biar Tuhan saja yang akan mengetuk pintu hati mereka untuk mereka boleh datang berbakti dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mereka yang sedang tertimpa musibah, bencana alam, tanah longsor, dan erupsi dari Gunung Semeru Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan berikan perlindungan kepada mereka yang terdampak. Biarlah Tuhan juga akan mencukupi akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri dan jajarannya, biarlah mereka, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar mereka mampu untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikannya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal-Mu pada tanggal 25 nanti, biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupi, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi semua apa yang dibutuhkan, biar Tuhan saja yang akan mencukupi. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan tolong hantarkan kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima
Saudara-saudara, ingat nanti sore ada perayaan Natal Pemuda. Perayaan Natal Pemuda nanti sore kita merayakan Natal bersama-sama dengan STT Excelsius. Ya, kami bersama-sama merayakan Natal bersama dengan STT Excelsius. Dan minggu depan, hari Sabtu, kalau yang tadi, yaitu yang nanti sore, dimulai jam 4 sore. Tetapi yang minggu depan, jangan lupa, jam 5 sore, hari Sabtu, itu perayaan Natal umum. Ya, silahkan datang. Kalau yang saudara ingin datang sore, silahkan nanti sore. Tapi yang kita nanti hari Sabtu, tanggal 25 jam 5 sore. Dan kemudian hari Minggunya tanggal 26, kebaktian diadakan pada sore hari. Ingat, tidak ada kebaktian pagi, tetapi semua kebaktian hanya satu kali, yaitu sore hari, pukul 5 sore, yaitu tanggal 26. Ya, tolong supaya saudara ingat, lihat lagi di warta jemaat supaya saudara tidak salah datang. Tuhan memberkati. Selamat siang.